bagi kita masing-masing pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita mau membuka firman Tuhan bersama-sama dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-17. Selama 3 minggu berturut-turut kita sudah mempelajari Mazmur pasal 90 ayat 17 bagian A. Sekarang kita mempelajari semuanya A dan B. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Amin. Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan yang penuh dengan keindahan. Yang memiliki rancangan yang indah bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan, sumber sukacita kita, sumber kegirangan kita. Tuhan yang menyatakan kehendaknya bagi kita. Sekarang saudara-saudara, kita masuk pada bagian yang keempat dari Mazmur 90 ayat 17 ini. Nah saudara-saudara, yang pertama, ayat ini berbicara bahwa Tuhan sumber yang kita butuhkan. Ketika pendoa dalam Mazmur ini berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan-perbuatan tangan kami. Ayat ini berbicara kepada kami, kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kebutuhan kita. Tuhanlah yang kita butuhkan. Karena segala sesuatu bergantung pada Tuhan. Bergantung pada kemurahan Tuhan. Segala sesuatu bergantung pada perkenanan Tuhan. Dan dialah yang kita butuhkan. Dan dialah yang membuat kita berhasil. Amin, saudara. Saudara-saudara, ayat ini adalah doa dan sekaligus penyerahan kepada Tuhan. Doa dan penyerahan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, diserahkan kepada Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu, sebagai sumber berkat yang kita butuhkan. Saudara-saudara, dalam situasi yang terbatas di masa pandemi ini, ada tempat yang paling aman, yaitu di dalam doa kita mengandalkan Tuhan. Semuanya serba sulit dan serba terbatas. Tuhan yang tak terbatas, melebihi dari apapun termasuk masa pandemi ini, sanggup menolong kita. Dan Mazmur mengajak kita untuk bergantung kepada Tuhan. Melihat perkenanan, kemurahan, keindahan, bahkan kegirangan dari Tuhan. Doa dan penyerahan adalah satu bentuk penyembahan, tapi sekaligus juga kekuatan bagi kita dalam hidup ini. Dalam doa kita memandang kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita sebagai sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Kepadanya kita memohonkan berkat-berkat-Nya, kemurahan-Nya untuk memberkati kita. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Melihat Tuhan, pemilik berkat. Melihat Tuhan, sumber kemurahan. Sebab Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Tuhan yang memberi berkat, memberi rejeki bagi kita. Dan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah yang berlimpah-limpah kebaikan. Dalam versi Alkitab AYT, menyebutkan bahwa kiranya kebaikan Tuhan Allah kami atas kami. Kiranya kebaikan. Tuhan kita sumber kebaikan. Dan Dia akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Saudara-saudara, kita memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan di masa pandemi ini. Untuk bergantung kepada Tuhan sebagai sumber yang kita butuhkan. Dalam Mazmur 118 ayat 25. Mazmur 118, 25 dikatakan begini. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan,
berilah kiranya kemujuran. Tuhan sumber berkat, sumber keselamatan. Dia tidak hanya menyelamatkan kita untuk masa akan datang, tapi Tuhan juga menyelamatkan kita di bumi ini pada masa kini. Dan Tuhan juga memberikan kemujuran, berkat-berkat bagi kita. Amin, saudara. Amin. Berharaplah kepada Tuhan di masa pandemi ini. Yang kedua, saudara-saudara, ayat ini juga berbicara bahwa Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan sumber yang kita butuhkan. Dan Dia yang membuat berhasil pekerjaan kita. Kata meneguhkan juga berarti menguatkan. Atau juga membangun. Established. Membangun. Menguatkan. Di masa pandemi ini mungkin kita sudah merasa terkapar. Merasa kesulitan bekerja. Tapi Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, sanggup menolong kita. Menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya kepada kita. Menyatakan kemurahannya kepada kita. Dan menyatakan keberhasilan kepada kita. Saudara-saudara, di masa pandemi ini hampir semuanya kehilangan pekerjaan. Khususnya yang berhubungan dengan pariwisata, dan kita hidup di tengah-tengah pariwisata. Ada yang bekerja di hotel, bekerja di villa, di restoran, di warung atau membuka warung sendiri, berjualan. Atau ada juga yang bekerja di bengkel, ada yang bekerja di Gojek atau Grab. Hampir-hampir semuanya lemah. Hampir-hampir semuanya merasa kehilangan berkat. Tapi ayat ini menguatkan kepada kita bahwa masih ada Tuhan, sumber berkat, sumber rezeki. Itu sebabnya pemazmur mengajak kepada kita untuk memandang kepada Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Iya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Dan ini waktu yang paling tepat untuk bergantung kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Dan betul saudara-saudara, kita harus bekerja. Mencoba membuka lapangan pekerjaan, menciptakan pekerjaan baru. Beberapa di antara kita sudah mencoba untuk membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jangan berhenti, saudara. Lanjutkan terus. Karena berkat hidup ini di tangan Tuhan. Berkat hidup ini Tuhan yang mengatur. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Karena Tuhan yang menolong kita. Amin, saudaraku. Berharaplah kepada Tuhan. Kerjakanlah. Nampaknya mungkin kita sudah kepayahan dengan segala apa yang kita lakukan. Apa yang kita sudah usahakan. Tapi jangan mundur. Jangan berhenti. Kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan pasti memelihara kita di masa pandemi ini. Amin, saudara. Bergantunglah kepada Tuhan. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bukan hanya untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Tapi pemazmur berkata, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Bekerja, saudara. Kita harus melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Lakukanlah bagian kita. Dan Tuhan yang melakukan bagiannya. Tuhan punya urusan untuk menolong kita, memberkati kita, membuat berhasil pekerjaan kita. Tuhan akan melaksanakan bagiannya untuk menolong kita, menopang hidup kita, memelihara kita. Bekerja dan juga berserah kepada Tuhan. Menyerahkan semua perbuatan-perbuatan tangan kita. Dalam Amsal pasal 16 ayat 3. Mari kita buka bersama-sama. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita punya Tuhan yang hebat. Tapi kita juga harus hebat bekerja saat ini. Kita punya Tuhan yang kuat memberkati kita. Tapi kita juga kuat bekerja hari ini. Dan selebihnya Tuhan yang akan menolong kita setelah kita melakukan semua kegiatan kita. Perbuatan Allah atas kita. Teguhkanlah itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak hanya memberkati kita, bahkan Tuhan tidak membebaskan kita untuk tidak bekerja. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk bekerja.
melaksanakan semua apa yang kita kerjakan, dan sambil menantikan Allah yang hebat itu, Allah yang menjadi Bapa kita, akan menolong kita. Amin, saudara. Lakukanlah, bekerjalah, dan Dia akan membuat kita beruntung, karena Dia akan mengarahkan kaki kita pada pekerjaan yang terbaik, dan menguatkan tangan kita untuk bekerja, menguatkan pikiran kita, memberi kita ide, memberi kita hikmat. Mintalah pimpinan Tuhan di masa-masa ini. Amin, saudaraku. Meskipun Tuhan mengerjakan semua pekerjaan kasih karunia untuk menolong kita. Allah, matikan dulu. Sudah, biarin. Lanjut aja. Ulang. Udah ya. Meskipun Tuhan mengerjakan semua pekerjaan kasih karunia-Nya untuk kita, dan di dalam kita Dia bekerja menguatkan kita, namun Tuhan juga memerintahkan kita untuk bekerja. Kita juga tidak boleh malas-malasan. Kita harus semakin aktif untuk bekerja, bersemangat untuk bekerja, seperti Tuhan yang bersemangat untuk menolong kita. Tuhan bersemangat untuk memelihara kita, dan kita juga harus bersemangat untuk bekerja. Tidak menghentikan tangan kita untuk bekerja, tidak menghentikan pikiran kita untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan, tidak menghentikan langkah kaki kita untuk melakukan pekerjaan. Apa saja yang dijumpai oleh tangan kita, lakukan itu dengan sekuat tenaga, dan roh kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, saudaraku. Saudara-saudara, permohonan ini diulang. Ini menarik sampai diulang 2 kali. Teguhkanlah perbuatan-perbuatan tangan kami. Iya, perbuatan-perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Nampak sekali bahwa pemazmur sangat bersemangat berdoa, bersemangat meminta kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendesak kebutuhannya, tapi dia bersemangat berdoa, dan dia bersemangat bekerja. Dia tahu apa yang dia sudah kerjakan. Setiap hari dia sudah bekerja, dan sekarang waktunya untuk bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan membuat berhasil pekerjaan kita. Amin, saudara. Apa yang kita lakukan saat ini, saya mengajak saudara-saudara, setiap hari kita bergumul, menyerahkan pekerjaan kita, menyerahkan setiap langkah kita, pekerjaan tangan kita, ide-ide, pikiran-pikiran, dan kiranya Tuhan menghibur kita semua dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan menghibur kita semua dengan kebaikan-Nya di masa pandemi ini. Sebab Dia Allah yang murah hati, Dia juga akan menolong, memberkati kita. Amin, saudaraku.